Menhan Prabowo tekan kerjasama pertahanan dengan Turki. Today I am greatly honored by the reception I have been received, and we have just signed a very historical, very important plan of action. So I am very, very optimistic with the close between the Republic of Turkey and Indonesia. We can both contribute to peace and stability in the world. Kerjasama pertahanan antara dua negara terus berkembang dalam beberapa tahun ini. Menteri Pertahanan Indonesia beberapa kali telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Turki. Saat ini, kedua negara sedang dalam proses finalisasi perjanjian kerjasama pertahanan untuk kemudian dapat ditandatangani. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Ankara, Turki dan bertemu Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. Pertemuan kedua menteri ini cukup memperkuat dan bekerja sama dalam sektor pertahanan kawasan. Misteri sosok jenderal yang akan Jokowi kirim ke Myanmar. Kementerian Luar Negeri RI mengungkap bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi lengkap terkait wacana Presiden Joko Widodo yang ingin mengirim jenderal ke Myanmar. Rencana itu dicetuskan Jokowi untuk membantu situasi di Myanmar. Namun, isu itu tidak dijadikan sorotan di pertemuan para menteri luar negeri ASEAN pada 3-4 Februari 2023 yang baru selesai digelar di Jakarta. Pejabat tinggi Kemlu RI berkata masih belum tahu siapa nama jenderal tersebut atau apakah jenderal yang akan dikirim adalah purnawirawan atau bukan. Staf khusus Menlu RI, Ngurah Swajaya, berjanji akan mengungkap nama jenderal tersebut apabila sudah ada informasi lengkap. Ketika ditanya apakah jenderal itu akan bertugas terpisah dengan Office of the Special Envoy, Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa kantor utusan khusus tersebut akan tetap memiliki wewenang utama. Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Sidarto Suryodipuro turut membantah bahwa ASEAN tidak kompak. ASEAN ia disebut United karena terkait cara penyelesaian masalah-masalah di Myanmar, serta mendukung kantor utusan khusus yang dikoordinasikan oleh Indonesia. Sebelumnya, Menlu Retno Marsudi juga menyampaikan bahwa para Menlu ASEAN menegaskan komitmen mereka untuk bersama-sama menerapkan 5 Point of Consensus. Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan pujian kepada usaha ASEAN dalam membantu situasi di Myanmar. 5 Point Consensus yang selama ini belum efektif juga diberikan pujian oleh AS. Pihak AS pun mengaku siap membantu ASEAN, terutama Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, untuk mencari solusi atas isu Myanmar yang hingga kini negara itu masih dikuasai militer. Lebih lanjut, Colette turut mengapresiasi langkah ASEAN yang tidak melibatkan Myanmar dalam level politik dalam ASEAN 2023. AS berkata langkah itu juga patut dipuji. Hal lain yang disorot Colette adalah hubungan AS-ASEAN yang semakin mesra dalam 2 tahun terakhir. AS juga disebut siap bekerja dengan ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mencari jalan keluar di krisis Myanmar. Colette juga mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah memberikan sanksi berat ke junta militer Myanmar sehingga berdampak ke ekonomi serta menyulitkan junta militer mendapat senjata. Sebelumnya dilaporkan, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyorot isu Myanmar usai acara peresmian dimulainya Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Hingga kini, situasi politik di Myanmar masih dikendalikan junta militer yang tidak demokratis. Menlu Retno berkata ASEAN akan terus mengandalkan 5 Point of Consensus atau 5 poin konsensus pemimpin negara ASEAN termasuk junta Myanmar pada 2021 untuk membantu Myanmar meski junta militer tidak mematuhinya. Menlu juga berkata hanya Myanmar yang bisa membantu diri mereka sendiri. Lebih lanjut, Menlu Retno berkata ASEAN siap membantu sebagai keluarga, akan tetapi ASEAN hanya akan membantu lewat 5 Point of Consensus walau belum ada kemajuan.
Myanmar tetap diundang di acara ASEAN 2023. Namun Menlu Retno berkata kehadiran mereka bersifat non-political level. Ketika ditanya apakah isu Myanmar akan menjadi prioritas di keketuaan ASEAN 2023, Menlu Retno menegaskan tidak ingin isu negara itu menyandera agenda ASEAN tahun ini. Fokus tahun ini adalah membangun komunitas ASEAN. Kemenlu RI berharap indikator keberhasilan Indonesia sebagai ketua ASEAN tidak hanya diukur dari isu Myanmar saja. Sebagai latar belakang, tema keketuaan Indonesia adalah ASEAN Matters. Faiza Shah juga mengatakan bahwa epicentrum of growth berhasil berarti kemajuan ekonomi ASEAN harus terus dijaga dan para negara ASEAN berkontribusi bagi semua kemajuan di kawasan.